Halo para sahabat dosen Indonesia, selamat bertemu kembali di channel kami mengisi BKD melalui Sister bersama saya Ibu Sulistiarini dan Saya Zuliani Dalimate. sebagaimana kita sampaikan pada video sebelumnya, kali ini kami akan membahas mengenai kinerja pengabdian dan penunjang melalui Sister. Saya kira kita lanjut saja, Mbak Nani, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Imbu untuk mengisi kinerja pengabdian dan penunjang. Saya kira kita langsung ke sister aja ya, Mbak Imbu. Panel vertikal itu kita klik pelaksanaan penelitian, itu ada 4 ya, pengabdian, mengelola jurnal, pembicara, dan jabatan struktural ya. Yang paling banyak itu pembicara ya. Sebagainya itu bisa dimasukkan ke sana. Kita klik pembicara, lalu kita tambah ya. Nanti kemudian kita klik itu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ini isinya ada beberapa. Kita klik di sini, pilihannya banyak ya, memberi pelatihan atau penyuluhan, ceramah dan seterusnya, yang mulai dari yang terjadwal atau terprogram sampai yang insidental. Lalu kita isi kategori capaian luaran, ini pilihan, misalnya kita ada macam-macam. Kita mungkin bisa aja pilih, kalau pembicara kita bisa sebagai pembicara. Terus kemudian ada kolom litbangmas, ini tidak wajib diisi. Ini litbangmas ini adalah kalau kegiatannya itu sudah ada di dalam sistem, biasanya misalnya dari institusi atau dari dikti. Jadi tapi ini sekali lagi ini bisa diabaikan kalau memang bukan merupakan kegiatan litbangmas. Nah, tapi berikutnya itu adalah kategori pembicara. Itu ini ada string merah, jadi harus diisi misalnya sebagai apakah sebagai pembicara kunci, pembicara pada penemuan ilmiah dan sebagainya. Yang paling umum itu adalah pembicara dalam pelatihan dan sebagainya. Nah, lalu ini ada judul makalah, ini diisi ya, diisi sesuai dengan atau tema dari aktivitas pengmasnya sebagai pembicara. Lalu kemudian nama pertemuan ilmiah juga diisi ya. Kalau ini saya kebetulan karena sebetulnya udah diisi, saya pilih aja ya. Jadi karena kebetulan udah ada aja ya, tapi sebenarnya nanti diisi ini bisa diketik saja untuk pengisiannya. Kemudian tempat pertemuan itu diisi, tingkat pertemuannya internasional dan seterusnya. Penyelenggara juga harus diisi ya. Nah, jadi ini kalau ini saya isi Universitas Indonesia saja. Berikutnya adalah tanggal pelaksanaan. Ini untuk tanggal pelaksanaan, pastikan bahwa pelaksanaan itu ada dalam periode BKD ya Bapak dan Ibu, karena kalau dia tidak dalam periode BKD, mana dia tidak akan bisa tersimpan untuk semester tersebut. Kemudian isi bahasa Indonesia, Inggris atau bahasa lain, ini saya pilih bahasa Indonesia ya. Jadi ini karena kegiatannya kebetulan bahasa Indonesia. Nah, kemudian nomor SK penugasan. Nah, biasanya kalau Pengmas itu ada SK penugasan, tapi kadang-kala tidak ada SK penugasan dari perguruan tinggi atau dari penyelenggara gitu ya. Bisa diisi apa aja, pokoknya jangan kosong. Tapi in case tidak ada, itu bisa dikasih strip saja juga, sebenarnya sistemnya bisa membaca gitu ya. Nah, tapi kalau untuk Pengmas sih seharusnya itu nomor SK-nya ada. Nah, berikutnya adalah tanggal SK. Ini tanggal SK juga harus diisi. Kemudian berikutnya yang harus dilakukan upload dokumen. Nah, tapi kalau saya biasanya tidak terlalu suka upload dokumen, tapi saya simpan dulu. Karena apa? Karena kalau kita salah mengisi, seringkali dia tidak mau tersimpan. Dan kalau dia tidak tersimpan, kita harus mengetik ulang, mengisi entry ulang gitu ya.
berikutnya kita perlu upload dokumen ya. Jadi untuk upload dokumen kita kembali dari panel vertikal tadi sebagai pembicara. Nah, kalau dia sudah terekam di sini, jadi yang baru saya simpan itu kebetulan nomor 1. Nah, oke, nah lalu kita klik itu di sebelah kanan itu ada aksi, ada bisa macam-macam, ubah data dan seterusnya. Nah, klik tambah dokumen. Nah, dia maka akan tampilan seperti ini. Lalu kita pilih dokumen yang ingin di-upload. Jadi untuk ini surat undangan. Nah, berikutnya nama dokumen harus diisi, surat tugas atau apapun. Keterangan tidak wajib diisi, mau diisi boleh, tidak diisi juga tidak apa-apa. Nah, kemudian pilih dokumen, jenis dokumennya harus diisi. Kalaupun nggak ada yang cocok, bisa masukin lainnya. Berikutnya adalah tautan dokumen. Tautan dokumen itu bisa diisi, bisa tidak. Nah, untuk kegiatan ini kebetulan saya punya channel YouTube-nya, saya bisa cantumkan ini sebagai tautan dokumen. Tapi sekali lagi ini tidak wajib, kalau tidak ada yang nggak apa-apa, yang penting simpan. Nah, perhatikan sebelah kiri atas data berhasil disimpan ya. Lalu kita cek, mari kita lihat dari pelaksanaan penelitian, pembicara, lalu lihat detail data, kita scroll down ke bawah. Nah, terlihat ini sudah ada yang tadi baru diupload gitu, surat tugasnya. Oke, tema berikutnya adalah penunjang. Ya, kita masuk dari panel vertikal. Pilihannya di sini adalah anggota profesi, penghargaan, atau penunjang lain. Nah, mungkin untuk kita misalnya untuk anggota profesi kita tambah di situ. Kalau untuk penghargaan juga kita tinggal tambah, ya. Atau paling banyak sebenarnya nanti adalah penunjang lain, ya. Jadi yang jadi di penunjang lain itu pilihannya banyak. Nah, kita klik tambah. Oke, kita masuk, itu ada beberapa pilihan. Penunjang kegiatan akademik dosen itu ada 2 besar, subkelompok besar, menjadi anggota dalam suatu panitia pada badan atau perguruan tinggi. Yang pilihannya banyak, ada macam-macam, silahkan pilih salah satu. Atau kita pilih subkategori kedua, anggota dalam badan pemerintah, atau mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah, atau menjadi anggota dalam delegasi nasional, atau berperan aktif dalam kegiatan ilmiah. Bagian ini yang paling mudah buat dosen, paling banyak pilihannya. Misalnya mengikuti seminar, jadi misalnya kita ambil berperan aktif dalam kegiatan ilmiah di lingkungan perguruan tinggi, bisa sebagai ketua atau sebagai anggota atau peserta. Ya, kita bisa pilih sesuai dengan yang akan kinerja yang akan kita upload, ya. Jadi ya, misalnya saya klik lingkungan perguruan sebagai peserta anggota, lalu kita isi ya, mulai dari nama kegiatan ya, ini lokakarya penerapan ESG dalam pengelolaan koperasi. Ini kebetulan karena saya sudah isi jadi tinggal ada dipilih. Kemudian jenis kegiatan kita pilih, kemudian bisa klik sebagai anggota. Instansi harus diisi, dan ini karena di UI saya pilih Universitas Indonesia. Tingkatnya karena lokal, karena tingkat perguruan tinggi ya. Jadi ingat, ini harus taruh bawah Ibu. Kalau di atas di lingkungan perguruan tinggi, di bawah juga harus sama. Tapi kalau di atas nasional, di bawahnya juga harus dipilih nasional. Internasional juga. Nah, berikutnya SK penugasan. Kalau ada SK penugasan kita masukkan, tapi kadang-kala banyak kegiatan penunjang itu yang tidak ada penugasan. Misalnya kita ikut seminar, kita daftar mandiri, ya saya kadang-kadang klik aja daftar mandiri gitu ya. Jadi saya tulis daftar mandiri, ya. Kemudian ada tanggal mulainya kapan dan tanggal selesainya kapan. Ingat bahwa ini harus berada dalam semester penilaian BKD yang sedang diisi. Jadi jangan itu harus diperhatikan. Jadi tanggal mulai, tanggal selesai, kemudian diisi nama sebagai peran ya, dan kemudian nanti kita harus upload dokumen. Tapi sekali lagi
Untuk kemudian kita tahu, jadi tahap pertama entry, ya, tahap kedua kita tarik kinerja. Jadi cara menarik kinerja, kita masuk ke, jadi kalau masuk ke sini, berikutnya rekap kegiatan, oke, belum isi laporan kinerja, maka ini penunjang. Nah, kita harus pilih tadi, ini kita harus tarik kinerja di mana. Ini kalau ini tadi kan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, kita tarik ke sini, ya. Ini karena saya sudah tersimpan, jadi dia sebut tidak ada kinerja baru. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa ya Bapak Ibu, itu sebenarnya bagian mana? Ya sudah, nggak masalah, kita klik aja satu-satu yang ada di bagian penunjang. Tuh, oh nggak ada. Berikutnya, oh di sini, oh tidak ada, oh bukan di sini, gitu. Jadi kalau kita nggak hafal, bikin gampang aja. Jadi kita klik sini, oh di sini nggak masuknya, gitu ya. Oh tidak ada, dan seterusnya. Jadi nanti kemudian kalau sudah ditarik, maka dia akan terekam pada simpulannya akan terlihat di dalam simpulan di bagian penunjang, ya, di sini. Nah, kalau kinerja sudah diisi, apakah kita bisa langsung simpan permanen, Mbak Nani? Ntar dulu, belum Mbak Imbuh. Sekali lagi jangan terlalu dini, gitu ya. Saya bukan berarti kalau jadi ada hal yang kemudian harus diperhatikan. Nanti satu, dosen harus melakukan tarik kinerja dan mereview apakah kinerja semesternya 12 sampai 16 SKS terpenuhi, juga mereview apakah kewajiban khususnya itu sudah terpenuhi. Nah, di samping itu dosen juga kemungkinan perlu melakukan. Jadi begini, kewajiban dosen itu 12 sampai 16. Nah, mungkin boleh jadi pada waktu setelah semua dimasukkan itu lebih dari 16. Nah, kalau lebih dari 16 tuh sister akan bilang ini melanggar peraturan. Jadi harus dipindahkan gitu. Jadi sebagian kinerja itu harus dipindahkan namanya ke beban lebih gitu ya. Jadi itu ada teknik sendiri nanti untuk Indonesia. Rasanya bahasan kita tentang mengisi PKD menggunakan sister dalam 4 video ini sudah cukup komprehensif kan ya? Namun bila ada kritik, saran, atau hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung chat kami di kolom komentar. Masukan dari rekan dosen semua akan bermanfaat buat kita semua. Jika ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, kami usahakan akan membuat video lanjutan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang telah mensponsori pembuatan rangkaian video ini. Mudah-mudahan berguna bagi rekan dosen di Indonesia pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada khususnya. Akhir kata, sampai ketemu pada seri berikutnya. Tetap sehat selalu dan salam.